maafkan waktu dan tempat kepada Ustaz, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang sudah membuka acara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan saum Ramadan di hari yang ke-15 ini dan telah pula melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pagi, siang sampailah malam hari nanti menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, apa kabar semuanya? Ya, lemas sekali nampaknya puasanya ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau boleh saya membuka kajian kita ini sekarang kan sering ada viral ya, konten kreator. Mereka itu mau mengambil manfaat dari konten kreatornya, dia cari orang. Ya, di sana ditemukanlah misalnya seorang ibu ya. Apakah ibu mau saya kasih uang 200.000 rupiah atau ibu saya berikan kesempatan, kita katakanlah di satu warung atau kita sebut saja di Indomaret misalnya, belanja di sana tapi waktunya hanya 5 menit. Pilih mana? Tentu orang yang kreatif cepat dia mungkin akan memilih mana Pak? Belanja 5 menit di Indomaret, silakan ambil apa saja, tapi waktunya cuma 5 menit. Dengan uang hanya 200.000 rupiah. Kira-kira yang mana dipilih? Belanja Pak ya. Belanja. Karena 5 menit kalau kita manfaatkan optimal, pasti lebih daripada 200.000 belanjaan kita. Ya. Nah, kalau kita masuk ke toko tersebut, ya, tentu yang kita pilih apa? Ibu tadi kan pilih apa? Begitu dimulai time loncengnya dimulai, dia akan bekejar mencari yang dibutuhkan sehari-hari. Dia cari beras, dia cari minyak, dia cari pampers anaknya, dia cari gula, ya, susu dan seterusnya. Ya. Dia tidak akan diam. Dia akan selesaikan selama 5 menit itu secara optimal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga Ramadan. Allah sudah kasih tahu ayyamam ma'dudat, waktunya hanya sebulan. Ya. Jadi jangan duduk-duduk saja kita. Jangan main gaplek, jangan main catur, jangan membuang-buang waktu TikTok dan sebagainya. Manfaatkanlah yang 30 hari ini seperti ibu tadi belanja, yang besar-besar cari. Ya, salat tepat waktu 5 kali sehari semalam. Ya, kemudian dimulai dengan qobliyah, ba'diyah, kemudian malam qiyamul lail, qiraatul Quran, itu induk-induk ibadah di bulan Ramadan ini jangan sampai tinggal. Nah, begitulah hendaknya kita di bulan Ramadan ini jangan lalai.
jangan kita menyia-nyiakan waktu kita. Nah, judul yang diberikan kepada saya tentang bagaimana Ramadan ini mampu merevolusi ya, kepribadian kita menjadi lebih peduli sosial. Karakter yang selama ini mungkin ego, ya, keinginan yang tinggi dan sebagainya, di bulan Ramadan ini harus diruntuhkan ego itu. Ananiyah kalau dalam bahasa agama, ya. Ananiyah itu egoisme. Maka di bulan Ramadan ini, sebagaimana diteliti oleh para psikolog bahwa dalam tempo 30 hari orang mampu merubah karakternya kalau benar-benar menjalankan ibadah puasa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa itu menahan, intinya menahan. Jadi jangan sampai kita tidak menahan amarah kita. Tidak sampai kita menahan, tidak mau menahan ya perasaan ingin dimuliakan, dihormati. Tahan itu, ya. Karena terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, keinginan dan kemauan kita. Itulah sosial masyarakat. Maka oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini, mari kita mulai membentuk karakter pribadi yang benar-benar sesuai sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau di atas rata-rata akhlak manusia. Jadi kita, uswatul hasanah kita, teladan kita adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat di dalam sejarah. Ya. Ketika pribadi kita semua sama, ingin dimuliakan, dihormati, diluan dan sebagainya. Tapi coba kita lihat dalam sejarah bagaimana Rasul mendidik sehingga ego dari para sahabat itu mampu ditekan. Ya, mampu mereka tekan sehingga benar-benar mendahulukan saudara, mendahulukan keluarga yang membutuhkan. Ini ditafsirkan dalam Al-Quran ayat tentang wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bagaimana makna dari ayat ini? Wa yu'thirun, mereka itu lebih mendahulukan orang lain daripada pribadinya. Ya, ini pujian kepada sahabat namanya Tolhah Al-Ansari. Ya. Satu hari, malam hari setelah Isya, datanglah seorang berbisik kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya ini dalam perjalanan, tidak ada bekal dari pagi tadi, siang sampailah malam hari ini hanya minum air putih saja, belum makan. Tolonglah bantu saya dijamu malam ini di rumah Anda, kata Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul itu sebenarnya kaya. Kenapa saya katakan kaya? Karena memang al-ghanimah, ghanimah ini hasil perang, itu 1/5 dalam surah Al-Anfal, itu hak Rasul. 1/5 dari rampasan perang itu semua diberikan ke Rasul. Tapi keseharian Rasul itu dibagi-bagikannya lagi, tidak disimpannya. 3 hari pun tidak pernah dia menyimpan harta ghanimah itu. Nah, jadi ketika musafir ini mendatangi Rasul, dia minta untuk dijamu, kata Rasulullah, mohon maaf, selepas Isya sudah tak ada lagi makanan di rumah saya. Ya, selepas Isya makanan sudah tidak ada. Maka kata Rasulullah, tapi tak usah khawatir, biar saya sampaikan kepada para sahabat. Diumumkan Rasulullah di Masjid Nabawi, ini ada saudara kita yang sedang kelaparan. Siapakah kiranya yang mampu menjamunya malam ini? Mengangkat tanganlah Tolhah Al-Ansari. Saya ya Rasulullah. Lantas kata Rasul, ikutlah ke rumahnya.
Sampai di rumah diketuk pintu, dibukakan istri, melihat ada tamu. Ya, nah ini kadang-kadang memang bapak-bapak suka membuat kaget keluarga, istri. Ya, makanan ternyata tidak cukup. Nah, ini kalau zaman sekarang kalau bawa tamu ke rumah, teleponlah dulu istri atau WA, jangan membuat dia rasa bersalah. Ya, sering begitu terjadi misalnya dalam sikap laki-laki kan gitu. Tidak prepare, tapi perempuan biasanya prepare. Ya, dia mau nyaman orang bertamu. Nah, ini kejadian seperti itu. Dibisikkan istrinya, tidak ada makanan kecuali hanya sepiring. Ya, tidak cukup untuk berdua. Roti pun tinggal sepotong, ya. Kemudian daging pun hanya tinggal sedikit. Tidak cukup kalau untuk 2 orang, kata istrinya. Sudahlah, kata sang suami, hidangkan saja. Ternyata dibisikkannya sesuatu, dihidangkanlah. Dahulu belum ada listrik, ya, belum ada lampu seperti zaman sekarang ini. Kalau bahasa kita dulu ya lampu teplok dari sumbu, pakai sumbu. Nah, ketika dia selesai menghidang seolah-olah tidak sengaja, tertiuplah olehnya lampu tersebut hingga padam. Nah, si suami Tolhah ini langsung mengatakan, ayo makan, karena sudah sangat lapar. Ya, basuh tangan langsung dia makan. Dalam gelap gulita, silakan masakan istri saya enak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Tolhah hanya berpura-pura makan. Dia pura-pura mencecap, ya, mengunyah makanan. Tangannya kalau kita di talam itu, ya, tapi dia tidak makan, hanya berpura-pura, bersandiwara. Sedangkan tamu tadi karena terlalu lapar mungkin dia tidak berasa bahwa dia sendiri yang makan. Nah, si istri mengambil mancis di belakang, lama, ya, menunggu selesai makan. Dalam gelap gulita, kira-kira sudah selesai, ya. Tolhah mengelap mulutnya, si tamu pun mengelap mulutnya, si istri pun sampai membawa mancis, dihidupkan kembali, talam tadi dibawa, ngobrol sejenak, kemudian mereka tidur sampailah subuh. Keesokan subuh sudah bangun, mereka berangkat ke Masjid Nabawi kembali. Di pintu Masjid Nabawi Rasul sudah berdiri. Masuklah tamu tadi ke dalam masjid. Rasul menahan Tolhah. Apa kata Rasulullah? Luar biasa sandiwara kalian malam tadi, ya. Aku mendapat kabar dari Jibril apa yang kalian lakukan, ya. Pura-pura mematikan lampu, pura-pura makan hanya untuk memberikan kenyamanan kepada sahabat yang sedang kelaparan ini. Dan Rasul membacakan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya pribadi meskipun dia butuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hasil didikan Ramadan, ya, mampu mengendalikan diri, tidak egois, ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan ini, ya, sedikit saya beralih, ya. Ada ibadah zakat, ya, yang dikatakan Menteri Agama tidak begitu populer, ya. Ya, terserah beliau lah. Tidak populer, tapi dalam Islam sangat populer. Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Coba bayangkan itu. Karena dianggapnya murtad. Dalam sejarah Islam disebut dengan harbur riddah. Memerangi orang yang murtad akibat tak mau membayar zakat. Nah, saya alihkan dulu bagaimana, kenapa orang mau membayar zakat di bulan Ramadan. Ya. Padahal haul itu syarat, ya, zakat itu dikeluarkan kalau sudah cukup nisab dan cukup haulnya, ya.
Haul itu artinya 1 tahun hijriyah. Sedangkan nisab 85 gram emas. Sekarang berapa Pak emas Pak? Segram. Ya, hampir 3 juta kan ya. Ya, kalau pebisnis tahu dia hampir 3 juta kabarnya ya. Nah, 1 gram 85 gram itu baru wajib mengeluarkan zakat. Kalau kurang, tandanya kita belum kaya, belum diminta untuk berzakat. Ya, nah jadi zakat ini ada haul. Kenapa orang mendahulukan atau memajukan waktunya? Semestinya misalnya ini dia harus mengeluarkan zakat di bulan Mei, tapi di bulan Maret ini sudah dikeluarkan. Kurang 2 bulan lagi, baru 10 bulan dari haul. Dan itu dibenarkan, dibolehkan oleh agama mendahulukan. Ya, kenapa? Karena ingin melipat gandakan pahala ketika bulan Ramadan. Itu tujuannya. Ya. Zakat di bulan Ramadan ini walaupun belum jatuh tempo, ya segala aktivitas tadi seperti saya ilustrasikan dalam belanja ibu-ibu tadi, ya 5 menit. Nah, ini orang berebut beribadah. Ya, untuk memberikan pahala yang berlipat ganda, maka dikeluarkanlah di bulan suci Ramadan ini. Nah, itu salah satu upaya kita untuk mensejahterakan saudara-saudara kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mengikut aturan Allah, ya banyak jenis zakat tadi, ya. Ada zakat hewan, ada zakat tumbuhan, atau ada juga zakat bisnis, usaha, tijarah, ya. Nah, kemudian ini berkembang di zaman sekarang ini tentang zakat. Yang mau saya ambil salah satu zakat selain zakat fitrah itu adalah zakat rikaz. Rikaz ini jarang dibahas, ya. Jarang dibahas. Maka saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, rikaz itu barang temuan kalau bahasa fikihnya. Ya, barang temuan atau harta karun. Nah, menurut Dr. Yusuf Qardawi, tidak hanya barang temuan, misalnya kita menggali sumur, ditemukan sebongkah emas, itu zakatnya 20% dari bersih penemuan kita tersebut. Ya, jadi 20%. Nah, itu kalau harta karun. Ya, ini. Jadi, saya kuliah di Libya. Ya, ini masalah rikaz, ya. Rikaz itu barang temuan. Qaddafi memasukkan rikaz itu juga ke dalam petrol yang ditemukan di perut bumi. Ya. Kemudian timah, batu bara dan seterusnya. Itu termasuk barang temuan. Keluarkanlah bagaimana kita bisa menjadikan dia barang yang berharga, modalnya berapa, tapi hasil bersih itu keluarkan zakatnya. Saya belum pernah mendengar, ya, Pertamina mengeluarkan zakat 20% misalnya, atau PT Timah Indonesia mengeluarkan zakat sekian persen, ataupun batubara mengeluarkan sekian, atau Freeport nggak ada. Nah, perbandingan Muammar Gaddafi dulu sebagai pemimpin di Libya, itu ketika petrol, bensin di Libya itu melimpah, ya, semestinya setelah produksi bersih itu dikeluarkan 20% saja, tapi dia lipat gandakan, ya, menjadi 40% untuk zakat negara. Dan yang 40% inilah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuklah saya kuliah di sana gratis, tiket pergi pulang diberi, liburan dikasih tiket, ya, buku, tempat tinggal, makan, ya, semua dikasih, beasiswa dikasih. Waktu masa saya tahun 90-an, ya, saya tahun 86 sampai 90 itu di Libya, ya, itu masih
bisa mendapatkan bulanan saja $300 US per bulan. Ya. Fasilitas semua sudah dikasih. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia bikin 40%. Dia tidak mengikut aturan fikih Islami 20%, tapi justru dia doublekan. Dan orang yang berobat segala penyakit mulai dari ringan, luka biasa, sampai patah tulang, sampai operasi saraf, operasi jantung, gratis, tak diminta apapun. Yang penting menunjukkan kartu identitas kita sebagai mahasiswa, sebagai penduduk misalnya. Dan itu pernah dialami orang Medan sendiri. Dia sakit, ya, sakit lumayan berat, ya. Kemudian dibawa ke dokter, hanya menunjukkan KTP. 1 bulan di rumah sakit, tidak ada membayar apapun. Kenapa? Karena tadi zakat yang dialokasikan secara benar. Ya, orang sekolah mulai dari TK sampai S3, ya, tidak ada kutipan apapun. Keluar negeri dibiayai, ya, mau S3 di Amerika, mau S3 di London misalnya, ya, apartemennya dibayari atau asramanya dibayari, pemerintah negara yang memberikan. Jadi tidak pernah, jadi orang tidak risau dengan sekolah anaknya. Mengapa demikian? Karena sudah ada alokasi, ya, 40% dari penghasilan petrol Libya itu untuk dakwah. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita, ya, perlu untuk merubah, ya, pemahaman kita terhadap kondisi negeri kita ini, ya. Banyak kekayaan kita, ya, alokasikanlah, tidak sampai 40%, sesuaikan sajalah dengan agama ini. Freeport misalnya, sudah bertahun-tahun itu, mana zakatnya? PT Timah, mana zakatnya? Pertamina, mana zakatnya? Aman kita, ya. Anak cucu kita aman kalau ini dikeluarkan. Ya, jadi mestinya yang seperti ini kita sampaikan. Ya, DPR bikinlah peraturan undang-undang dan sebagainya agar kita betul-betul, ya, mendapat keberkahan. Jadi kalau dijalankan agama ini dia akan berkah. Nah, sekarang kita mungkin, ya, hanya ritual saja. Ya, Ramadan, menahan lapar, puasa, dahaga, seksual dan seterusnya, tapi kesan untuk sosialnya, ini bagaimana? Jadi di bulan Ramadan orang banyak mengeluarkan infak sedekah, ini hendaknya dilanjutkan. Ya, lanjutkanlah. Jangan hanya, kalau bisa justru kita bikin sebagai program pemerintah. Ya, program. Kalau dalam hal penghasilan negara, nah itu program pemerintah. Tapi kalau kita pribadi, bikinlah program kita untuk sosial kemasyarakatan kita. Ya, selagi ada rezeki sisihkan, ya, sisihkan, bantu saudara-saudara kita, ya, yang kekurangan, yang putus sekolah, ya, yang tidak bisa belajar dan sebagainya, atau yang sakit. Banyak, ya, saudara-saudara kita yang sakit tapi tidak bisa berobat disebabkan, ya, masalahnya tidak ada BPJS-nya, tidak ada ininya, syaratnya ini, syaratnya itu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini kita untuk mampu merubah egoisme kita, karakter kita. Ayolah kita bikin, ya, perubahan mulai dari pribadi kita, ya. Kemudian keluarga kita ajak untuk berbuat, ya, untuk masyarakat kita, sosial kita, ya. Jangan kita di bulan Ramadan saja, tapi selanjutnya tidak ada, ya. Ini yang perlu kita tumbuhkan di tengah-tengah keluarga kita. Ya, kalau negara peduli, ya, kalau negara mau tentu lebih baik. Tapi kalau tidak, kita bisa dan mampu, ya, merevolusi pribadi kita. Egois kita itu ditahan, imsak, menahan, ya, supaya Ramadan ini membentuk pribadi yang menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau Tolhah Al-Ansari mampu lapar untuk saudaranya, mengapa kita
tidak berupaya pula membantu saudara-saudara kita, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ada sahabat yang kaya raya di Makkah, namanya Abdurrahman ibnu Auf, ya, Abdurrahman ibnu Auf. Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman ibnu Auf ini tidak diberi kesempatan untuk membawa barang-barangnya, bekal tak ada. Dia hanya sehelai pakaian, secukupnya makanan, dia pun hijrah, ya, mulai dari nol. Itulah Abdurrahman ibnu Auf, padahal kaya raya di Makkah. Sesampainya di Madinah, disambut oleh orang-orang Ansor. Salah satu sahabat menawarkan, Salim, ya, seorang kaya raya di Madinah, menawarkan, ayo saya bagi harta saya ini untuk Anda, kembangkanlah, ya. Bahkan menurut riwayat, kalau kamu belum punya istri di sini, silakan nikahlah. Kalau tidak dapat, saya punya beberapa istri, ya, silakan nanti saya ceraikan, kamu nikahi. Begitu menurut riwayat, begitu keinginan berbaginya, ya, tingginya keinginan untuk menyenangkan orang, ya, karena peraturan nikah waktu itu masih belum, ya, sehingga ada yang istrinya 10, ada istrinya 9, kan, masa pertama awal Islam, hijrahnya sahabat Abdurrahman ibnu Auf. Tapi apa jawaban Abdurrahman ibnu Auf? Ini juga perlu kita contoh, ya. Beliau katakan, terima kasih atas niat baik Anda. Tunjukkan di mana pasar di Madinah ini. Itu awal kebangkitan perekonomian Abdurrahman. Ketika ditunjukkan, dia mulai berjualan kecil-kecilan, ya, seperti orang Minang di kebanyakan kita di sini, di pasar Gelugur, di pasar Sukaramai, kan, hanya membentang. Tapi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, karena saya bertetangga, mode fashion itu seperti itu dulunya, membentang di depan toko Cina, ya. Dia jual sisir, jual peniti, jual benang, itulah yang dijualnya, mode fashion, ya. Tapi dalam waktu singkat dengan kegigihan dan keberkahan dari Allah, berapa banyak, ya, mode fashion, ya. Ini itu dari bentang tikar di depan toko. Sekarang tokonya saya kurang tahu pasti, tapi banyak, ya, hampir di kabupaten ada tokonya, ya, bahkan di Medan mungkin beberapa tempat. Nah, ini Abdurrahman ibnu Auf seperti itu, usahanya kecil sekali, tapi berkat kegigihan dan ketekunan serta ilmu bisnisnya, maka berkembang menjadi orang terkaya, ya. Satu hari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 700 kuda membawa keuntungan dari bisnis Abdurrahman ibnu Auf. Ya, kalau kita kontainer lah sekarang ini, ya, dulu kan belum ada. Jadi kuda dengan unta itu 700 kuda katanya dalam riwayat itu semuanya milik Abdurrahman ibnu Auf. Gemuruh kota Madinah dengan masuknya kafilah Abdurrahman ibnu Auf ini. Apa yang terjadi? Mendengar kebisingan itu, Rasul berkata, Abdurrahman ibnu Auf akan masuk surga dengan merangkak. Merangkak, kata Rasul. Kenapa? Ya tentu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun itu ada penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi kalau sebanyak itu hartanya, dia lama menunggunya itu sampai merangkak, kata Rasul, karena banyaknya hartanya. Mendengar hadis ini disampaikan kepada Abdurrahman ibnu Auf, belum sampai ke gudang tempat penyimpanan, apa katanya? Semua ini saya bagikan kepada kaum muslimin. Saya tidak mau lambat masuk ke dalam surga.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau banyak belanjaan kita di supermarket misalnya, di mall, pakai keranjang kita, kan lama kita menunggu di kasir. Tapi kalau belanja 2-3 benda saja, kan lebih cepat. Nah, ini logikanya seperti itu menurut Abdurrahman ibnu Auf. Akhirnya 700 kuda membawa beban keuntungan bisnis Abdurrahman ibnu Auf. Itu semua diserahkannya untuk kaum muslimin. Saya tidak mau lambat masuk ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan ini menginspirasi kita dan memotivasi kita agar bisa, tidak pun semua seperti Abdurrahman ibnu Auf, minimal kewajiban kita 20% kah, 2,5% kalau harta kekayaan kita, keluarkanlah, infaklah, sedekahlah, bikin nyaman keluarga kita, bikin senang tetangga kita, bikin kebahagiaan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wabillahi wa nasta'in wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan seputar hal-hal yang tidak disampaikan atau hal-hal yang lain, juga kami persilakan. Ya, tafadhol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya sih kalau bulan Ramadan ini memberikan kebaikan setelah kita menjalankan dalam 1 bulan gitu kan. Cuman kalau kita melihat yang proses dengan juga tadi, banyak yang memberikan kebaikan, memberikan santunan, memberikan gitu kan. Cuma kalau melihat fenomena sekarang itu saja di Timur Tengah, terutama Timur Tengah yang terjadi perang ya, Iran, itu kan Islam semua ke Qatar. Mungkin ini pertanyaannya, kenapa ya ya Ramadan yang di sini kita sedang lapar, sedang beribadah, tapi tidak memberikan efek itunya. Jadi kalau baik dalam hal memberikan santunan memang iya, tetapi kenapa kok tidak memberikan efek kebersamaan di dalam ya kok berperang lah atau apa gitu. Yang itu dalam politik ya. Maksudnya gini, jadi sepertinya efek Ramadan itu hanya terhadap kebaikan, ya kasih santunan. Di Arab itu kan kalau Ramadan banyak kasih santunan. Nah, tapi kenapa tidak berikan efek di dalam kebersamaan yang lain? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kalau kita melihatnya tidak bergerak, tidak bisa bergerak bersama, terus kita hanya soleh sendirian, kita artinya soleh sendirian. Udah saya melihat menggerakkan orang lain lebih susah. Artinya saya saya beribadah sendiri, saya soleh sendiri gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Maksudnya ya sudah, daripada kita juga tidak soleh, melihat yang lain, saya bergerak aja sendiri, soleh sendiri. Itu gimana? Terima kasih. Baik, mengenai Timur Tengah, ya Timur Tengah ini istilah dari orang-orang Barat terhadap negara-negara Islam Arab, ya. Sebenarnya
kita ini diobok-obok oleh pihak yang tidak Islam, ya. Kalau Yahudi kan berbeda dengan Nasrani. Amerika itu Nasrani, Kristen. Yahudi itu ya Yahudi, ya. Ini bisa bergabung untuk memusuhi, memerangi Islam, kan begitu. Nah, sekarang ini diisu-isukan, dipanas-panasi, itu kan Syiah, ya. Iran itu kan Syiah. Kenapa kita harus bantu? Dia juga zalim. Nah, ini keliru yang berpendapat seperti itu. Kekeliruan inilah yang tidak disadari, sehingga kesempatan Amerika dan anteknya untuk memecah belah kita. Nah, kita yang belum sadar ini. Kesadaran itu kenapa? Kalau masalah berperangnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena Rasul juga di bulan Ramadan perang. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Nah, dan musuhnya juga jelas. Ini juga musuhnya jelas, Israel, kan begitu. Hanya saja tidak ada tolong menolong atau tidak ada bantu membantu di kalangan Muslim ini. Nah, jadi di situ yang menjadi keliru, ya. Semestinya kan dibantu Iran ini untuk memerangi Amerika dengan Israel, tapi justru sekarang ini tidak demikian, dan memang itulah keinginan daripada Israel dan Amerika supaya melemah. Kalau kita kuat pasti jelas hubbud dunia, rasa takut itu ada. Di Arab Saudi misalnya pasti ada ketakutan kalau nanti membantu Iran, ya, kekayaan simpanan yang di Amerika dan sebagainya itu pasti akan terungkap, mungkin bisa dibekukan dan sebagainya dan sebagainya. Itulah ketakutan duniawinya. Boleh jadi dijatuhkan kerajaannya, kan begitu. Karena mereka tahu bahwasanya Amerika ini memang menguasai rahasia-rahasia negara, ya. Bagaimana bisa dia langsung sekali roket kena pemimpin Ali Khamenei itu, ya. Itu kan berarti ada pengkhianat mungkin di dalam, ada juga, atau teknologi memang sudah sangat canggih. Nah, jadi permasalahannya bukan perangnya yang disalahkan, ya, tapi ketidakbersatuannya itulah yang keliru, ya. Kalau masalah perang terhadap musuh kafir yang jelas, Amerika dengan Israel, itu Palestina bertahun-tahun, ya. Nah, tidak ada sekuat sebesar bagaimana negara itu optimal membantu 100%. Tidak ada, bertahun-tahun, 50 tahun sudah begitu-begitu saja. Ya, karena tadi hubbud dunia tadi, mencintai dunia sehingga bisa dipecah belah. Kalaulah keimanan tadi kokoh, kuat, ini saudara saya, dia lapar saya ikut lapar, ya, dia haus saya ikut haus. Semestinya anak-anak Palestina itu tidak akan seperti itu. Nah, ini kan belum ada kesadaran kita setelah dari tahun 48 memulai satu negara Zionis di sana sampai 2026 ini tak ada, ya, tidak ada hasilnya, ya, tidak ada apa-apa yang dilakukan, hanya cakap-cakap saja, hanya bantuan-bantuan kemanusiaan saja, ya. Ini kenapa Amerika bisa, ya, menangkap presiden orang, ya, satu negara yang berdaulat. Kenapa Amerika bisa membunuh presiden satu negara, ya? Kenapa kita tidak mau, ayo kita masukkan bala tentara kita ke Palestina misalnya? Kan banyak pertimbangan-pertimbangan. Oh, nggak bisa, ini harus begini, ini harus begini. Nah, ini karena rasa persaudaraan Islam kita itu memang lemah. Nah, ini jadi yang seperti itu kembali lagi kepada negara, ya, negara yang berdaulat ini cenderung ke Eropa, cenderung ke Amerika, akhirnya ya begitu. Ada hutang budi, kan begitu. Akhirnya ya seperti kita lihat sekarang ini, ya, kita tidak melakukan apa-apa, ya. Muslim terbesar, Pakistan Muslim terbesar, ya. Kemudian negara-negara Arab juga demikian. Masing-masing, sudahlah kalau kita aman sendiri, kan begitu. Jadi kalau berbicara politik luar negeri, ya ini
ya memang dikuasai oleh negara Amerika, Israel, ya Zionis dan seterusnya. Maka kesadaran inilah yang perlu kita ungkapkan kita. Bukan tidak ada himbauan dari Al-Azhar, ya, universitas tertua. Begitu juga dari negara-negara lain, ya. Ini mereka mengajak, ayolah, sudahlah, tapi tidak bisa. Mereka seolah-olah terikat dengan perjanjian yang tidak tertulis dengan Amerika. Itulah yang terjadi. Nah, kemudian mengenai bagaimana kalau kita, ya sudahlah saya soleh sendiri saja, apatis sepertinya, ya. Ini tidak. Jadi kalau kita la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman seseorang, bukan dikatakan kita tidak beriman, iman tapi belum sempurna. Nah, bagaimana la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, apa yang kita sukai untuk diri kita, buatlah begitu kepada orang lain, ya. Nah, jadi kalau iman kita mau sempurna, ya kita harus bersosial. Agama ini, ya, hubungan dengan Allah Ta'ala secara vertikal itu tidak banyak aturannya sebenarnya. Yang lebih banyak justru hubungan horizontal sesama kita. Nah, ini membuktikan agama itu lebih intens dia kepada sosial, ya. Nah, maka oleh sebab itu jangan bersendirian, ya. Bertemanlah, bersolehlah bersama-sama. Itulah anjuran daripada beragama. Mulai dari sholat berjamaah, ya, tarawih berjamaah, kemudian bukber dan seterusnya, itu tujuannya supaya kita bersosial, melihat ada yang kurang kita bantu, melihat ada yang susah kita upayakan. Nah, itulah lebih kurang, Pak. Mudah-mudahan bisa terjawab. Assalamualaikum. Ya, kami rasa cukup Ustaz, berhubung waktu juga yang memisahkan kita, akan mohon doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna warzuqna ilman yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajiannya kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kajian hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita semakin istiqomah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perjumpaan kita pada hari ini. Segala sesuatunya kami mohon dimaafkan dan berbuat terima kasih. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.